Jadi ada update baru untuk iklan TikTok Ads Manager. Saya nggak tahu teman-teman di sini notice atau enggak, tapi kita akan bahas di video ini ya, kalau teman-teman pernah iklan di Ads Manager TikTok. Jadi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Chandras dari upgraded.id. Dan di video kali ini kita akan bahas update baru ya untuk iklan TikTok Ads Manager. Ya, jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya lagi melakukan duplicate kreatif ya. Ya seperti biasa lah ya, refresh kreatif. Tapi tiba-tiba saya dapat notif seperti ini, "Unable to duplicate because custom ads are no longer available." Ya. Waktu saya klik learn more itu larinya ke sini. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini dari TikTok-nya langsung, update ya. Starting Juli 2025, Julai ya, GMV Max will be the default and only supported campaign type for TikTok Shop Ads. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kamu pakai iklan sales objektif dan TikTok Shop as your sales destination, you will no longer be able to create, edit, or duplicate live shopping ads, PSA or VSA ya. Existing campaign in this format will remain active. Oke, jadi kalau teman-teman di sini udah bikin iklan nih, pakai Ads Manager gitu kan. Dan teman-teman mau duplicate kreatifnya, mau ganti iklannya, nggak bisa, ya. Kenapa? Karena ya ini, TikTok udah kayaknya udah ketok palu ya, minta kita untuk harus pakai GMV Max, ya. Jadi, ya teman-teman bisa baca-baca di sini ya. If you have active live shopping ads, PSA, you can transition. Oke, you will see notification to transition. Oke. Jadi ya ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu GMV Max itu apa, ini nanti, datanya kita sensor ya, nama brand-nya tolong disensor sama video editor. Jadi kalau teman-teman biasanya kan iklan di campaign sini kan. Nah, ini sekarang udah nggak bisa nih. Jadi kita harus iklannya GMV Max. Oke, GMV Max, teman-teman hubungin dulu TikTok Shop-nya, kalau udah tinggal di next ya. Nah, GMV Max itu membuat iklan kita itu sebenarnya lebih simpel ya. Jadi benar-benar dari kreatifnya itu dia yang pilihin semua yang paling perform. Kita cukup ngisi apa? Kita cukup ngisi daily budget sama ROI target. Udah, itu aja ya. Jadi ya teman-teman harus ukur dulu nih, ROAS yang teman-teman mau targeting berapa, oke, sama budget harian teman-teman mau berapa. Kalau misalkan teman-teman ini saya coba ya, kalau 50.000 bisa nggak ya? 50.000 kayaknya nggak bisa. Kok nggak mau sih? Oke ya, budget ya sama ya, 100.000 teman-teman. Cuman kalau budgetnya 100.000 itu nanti muncul di sini too low sih. Ya, dulu ya. Your current budget may not be enough to increase your GMV. A budget at least 4 juta is recommended. Jadi dia minta kita untuk iklan dengan budget daily-nya 4 juta gitu. Cuman biasanya gini, kalau misalkan teman-teman berpikir, "Waduh Mas, 4 juta kalau boncos gimana Mas?" Itu tenang aja. Jadi teman-teman bisa set ROI di sini teman-teman. Jadi teman-teman target ROAS-nya berapa? Katakanlah kalau misalkan ROAS-nya kita targetnya 10, nah ini kan muncul kayak gini nih. Too high, target of 2 is recommended. Nah, jadi dia saranin kita ROAS-nya kejar cuma 2. Bayangkan kalau misalkan teman-teman punya produk yang marginnya tipis dan teman-teman ROAS-nya cuma 2. Ya jadi kan nggak masuk gitu kan ya. Makanya ini teman-teman harus perhatikan kembali lagi ya, dipikirkan. Cuman kalau saya sih nggak apa-apa, set aja setinggi-tingginya. Terus di sini kalau misalkan teman-teman set setinggi-tingginya katakanlah 10 nih. Nah, ini budget daily-nya diisi aja misalkan 4 juta. Masalah nggak Mas? Nggak. Karena kalau misalkan ROAS-nya nggak tercapai 10, biasanya dia nggak spend, biasanya ya, dia nggak bisa spend. Makanya teman-teman harus turunin lagi nanti, "Oh 10 nggak bisa, ya udah coba 9." Dilihat gitu, 9 bisa nggak? Oh nggak bisa, terus ya turunin lagi 8 gitu. Nanti teman-teman adjust ya, sampai dia bisa spend. Untuk daily budget-nya kalau misalkan nggak mau takutnya bablas, ya udah isi aja 100.000 nggak apa-apa, oke. Terus di sini ini udah nggak ada ya yang bisa kita setting ya, paling kalau mau di-setting di sini ya. Ini nanti kita sensor ya untuk produk-produknya. Nah ini nanti kita sensor kreatifnya, tapi teman-teman bisa milih gitu, teman-teman mau manage kreatifnya atau bener-bener biarin aja TikTok yang auto select, itu bisa.
ya. Kalau saya sih, menurut saya sih mending kita auto select ya. Kalau udah JMV Max itu udah mainnya udah ya udah percaya aja. Tinggal setting budget sama ROI, oke. Tuh. Terus sisanya sih nggak ada yang bisa kita setting-setting, biasa aja sih. Paling schedule ya, kalau schedule saya nggak setting ya. Kalau udah ya tinggal di-publish gitu. Jadi ya ini teman-teman, ini adalah era ke depan. Saya percaya nanti Meta juga era ke depannya bakalan ada GMV Max kayak gini. Sekarang kan udah mulai dikurangi interest-nya. Jadi ya plus minus ya. Plusnya adalah kita bisa lebih simpel dalam manage iklan, nggak usah terlalu khawatirin, karena dia yang cariin iklan yang bagus buat kita. Minusnya adalah kita nggak punya kontrol. Jadi benar-benar dikontrolin sama dia. Sehingga kalau misalkan ya ke depannya ada apa-apa, ya kita nggak tahu. Cara scalingnya juga kita nggak tahu. Benar-benar cuman serahin dia aja. Ya, ya kurang lebih teman-teman itu di video ini. Semoga membantu dan memberikan sedikit update buat teman-teman terkait iklan terbaru di TikTok. Seperti biasa kalau ada penonton silahkan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang